Heavenly Light Ministry. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, kepada siapa akhir telah datang. Sebelumnya, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Heavenly Light Ministry di acara wisuda saya pada hari Minggu yang lalu. Ya, lewat karangan bunga yang diberikan kepada saya melalui Sekretaris Eksekutif Sis Marlinda Manayang boleh hadir mewakili Heavenly Light Ministry. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, kehadiran, bahkan setiap hari Minggu saya selalu didoakan untuk kelancaran studi saya. Dan puji Tuhan, pada minggu yang lalu saya sudah diwisuda untuk gelar Master of Public Health. Mari kita terus melayani Tuhan, ya, melalui Heavenly Light Ministry. Sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran kita kepada siapa akhir telah datang, kita tunduk kepala berdoa. Bapa di sorga, terima kasih keluarga besar Heavenly Light Ministry. Kami mau belajar akan pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12 sebagai ayat dari penuntun pelajaran sekolah Sabat kita. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan judul kepada siapa akhir telah datang, diingatkan lewat ayat hafalan dari 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Untuk kita mengingat bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, supaya kita berdiri teguh dan hati-hati supaya jangan jatuh. Ada dua kata kunci. Pada saat di akhir zaman ini ada banyak sekali perubahan, ada banyak tantangan. Ya, pada saat kita berdiri teguh, kita ada berdiri dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita berdiri teguh, kita harus berhati-hati setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak akan jatuh. Sebagaimana pelajaran kita dengan judul untuk hari Minggu, Murka Anak Domba. Satu pelajaran yang indah membawa kita pada saat datang Yesus kembali, bahwa dunia menyadari murka Anak Domba telah tiba. Ini adalah tindakan Tuhan atas penolakan terhadap terang Injil yang telah diberitakan. Walaupun pelajaran tentang pekabaran 3 malaikat sudah disampaikan, tapi ingat, ada orang yang menolak, dan itu adalah gambaran penyangkalan dan kebodohan. Ingat, pekabaran 3 malaikat ini menyampaikan dengan tegas bagaimana dunia ini sudah dimulai penghakiman, dan penghakiman itu akan selesai. Kita harus berpegang kepada Alkitab sebagai firman Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Sebagaimana ayat hafalan tadi katakan, di hari akhir berdiri teguh, hati-hati jangan jatuh. Hari Senin dilanjutkan bagaimana penginjilan hamba Tuhan Nuh. Kita melihat bagaimana Nuh menjadi contoh nyata dari seorang pemberita Injil yang setia. Meskipun hanya keluarganya, bayangkan, hanya 8 orang yang bisa dimenangkan. Tapi Tuhan tidak pernah meremehkan kuantitas, jumlah dari orang yang dipanggil itu. Dunia yang cenderung jahat saat ini tidak berbeda dengan zaman Nuh. Bahwa ini akan terjadi juga, orang akan mengolok-olok, mengejek, meremehkan pertobatan, panggilan pertobatan ini. Sama seperti Nuh, kita juga yang hidup di akhir zaman ini harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita. Karena akan ada saatnya pintu kasih yang ditutup. Pada saat pintu bahtera itu ditutup, tidak ada lagi kesempatan bagi orang untuk masuk ke dalam bahtera. Begitu juga zaman akhir ini. Kalau pintu kasih yang sudah tutup, tidak ada kesempatan bagi orang untuk boleh mengadakan pertobatan. Hari Selasa, bagaimana kisah Sodom dan Gomora diingatkan. Kehancuran Sodom dan Gomora adalah akibat dari moralitas yang rusak dalam hidup yang penuh dosa. Dunia modern saat ini mencerminkan keadaan yang sama seperti Sodom dan Gomora, di mana dosa menghancurkan dan menipu manusia. Hati-hati. Penipuan begitu halus sampai saudara dan saya tidak bisa membedakan. Ternyata ini penipuan. Ingat,
kejamnya kejatuhan moral pada masa lalu Sodom dan Gomora, itu juga akan bisa terjadi secara rohani pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena umat Tuhan kompromi. Allah mengingatkan kita untuk kita introspeksi rohani. Kita periksa diri kita setiap hari. Kalau ada yang tidak benar, Tuhan ampuni saya, tolong saya, untuk saya hari demi hari hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hari Rabu, bagaimana hakim atas seluruh bumi, menjadi satu pelajaran yang indah bagaimana Allah berkenan untuk membagikan rencananya kepada seorang yang pertama, Abraham. Menggambarkan cara Allah bekerja dengan umat manusia dalam penghakiman dan keselamatan. Abraham berdiri sebagai model seorang yang perantara yang seperti umat sisa memanggil umat keluar dari Babel. Keadilan dan belas kasihan Allah berjalan bersama penghakimannya. Tuhan tidak akan menghancurkan tempat yang jahat sebelum dia memberitahu umatnya, memanggil mereka untuk keluar. Ini menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang tidak akan bertindak tanpa memberitahukan umatnya lebih dahulu. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permohonan Abraham. Allah adalah hakim atas seluruh bumi ini. Bagaimana pelajaran kita hari Kamis mengingatkan penghakiman pra-Advent? Penghakiman pra-Advent adalah pemeriksaan surgawi yang dilakukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Penghakiman itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan moral semesta, siapa yang layak untuk diselamatkan. Pada waktu itu, kitab ini akan dibuka dan keputusan final dibuat. Yesus tampil sebagai pembela umatnya dalam pengadilan sorga, membela mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa penghakiman akan berjalan dengan Allah yang adalah hakim yang adil, tetapi juga memberikan kesempatan bagi umatnya untuk mendapatkan pembelaan. Dari pelajaran ini kita bisa simpulkan bagaimana sepanjang minggu ini pelajaran memberikan suatu gambaran jelas tentang pola eskatologis yang terdapat dalam Alkitab. Dari penciptaan, air bah, Sodom dan Gomora, hingga penghakiman yang ada di kitab Daniel. Semua ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap dosa, namun dia penuh kasih dan sabar, panjang sabar, kasih karunia. Dia terus mengundang umatnya untuk bersiap menghadapi hari murka anak domba. Sejarah Alkitab mengajarkan saudara dan saya bahwa meskipun dunia seringkali menolak tentang kebenaran, Allah tetap setia memberitahukan pesan keselamatannya. Pada akhirnya, hanya mereka yang tetap teguh dalam iman dan percaya kepada Kristus yang akan bertahan pada hari penghakiman besar itu. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan senantiasa mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan keluarga besar Heavenly Light Ministry untuk mendapatkan penguatan iman dan pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan, serta setia dalam kebenaran. Kiranya Tuhan akan menolong kita semakin memahami dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesiapan menghadapi panggilan Allah, khususnya di hari-hari terakhir dunia ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran indah kami boleh dapatkan. Terima kasih panggilan Tuhan kepada kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam pekabaran ini, untuk kami boleh mengadakan reformasi dalam rohani kami, dan pertobatan ini kami bagikan kepada orang di sekitar kami, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami akan diberkati, kami akan diselamatkan. Sambil menantikan hari Maranatha, hamba-Mu mendoakan umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan diskusi pelajaran sekolah Sabat ini. Jika ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Yang bergumul, menangkan dalam pergumulan. Yang menangis, ganti air mata mereka dengan sukacita. Yang berduka, hiburkan Tuhan. Karena kami punya Tuhan, Allah yang adalah hakim yang adil, Allah yang adalah Allah menghibur, dan Allah yang adalah penyelamat kami. Di dalam nama Yesus kami sampaikan doa ini. Amin.